Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Karunia Rizky dan 2 teman saya, yaitu Milhatun dan Siti Amalia Insani. Video ini ditunjukkan untuk mempresentasikan hasil observasi kelompok kami agar dapat memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan yang diampu oleh Ibu Liza Susanti, SPD MPD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan adalah sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengelompokkan berbagai komponen lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak, sehingga lingkungan tersebut dapat memfasilitasi proses perkembangan anak usia dini. Tujuan lingkungan belajar yaitu 1. Menyediakan fasilitas untuk berbagai kegiatan anak dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di dalam kelas. 2. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik untuk anak. 3. Mencegah hambatan yang berasal dari dalam atau dari luar lingkungan yang dapat mengganggu proses belajar anak. Lingkungan belajar dapat terdiri dari lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang ada di dalam yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar dapat mencapai tujuan pembelajaran anak didik. Sedangkan lingkungan belajar outdoor adalah lingkungan atau sarana yang berada di luar ruangan yang ditujukan agar anak dapat mengeksplor perkembangannya. Observasi pengelolaan lingkungan belajar kami lakukan di TK Al-Kautsar yang ada di Perum Nuansa Mekarsari, Blok A 10 nomor 22, RT 01 RW 06, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. TK Al-Kautsar ini dahulunya dinaungi oleh Yayasan Al-Jihad, namun sekarang telah beralih ke Yayasan An-Nazir Salih. Lebih jelasnya, lingkungan belajar indoor akan dijelaskan oleh Saudari Siti Amalia Insani dan outdoor oleh Milhatun. Terima kasih. Lingkungan indoor TK Al-Kautsar terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu ruang kelas yang terdiri dari TKA, TKB, dan PAUD, serta fasilitas lain seperti WC, pantry, dan bak cuci tangan. Di dalam TK Al-Kautsar ini, posisi PAUD berada di antara TKA dan TKB. Karena diapit, maka ia mensiasati pencahayaannya dengan asbes transparan dan 1 buah lampu di tengahnya. Untuk kelas TKA dan TKB, penempatannya hampir sama, jadi barang-barangnya diletakkan hampir sama. Arah ruangan kelas menghadap ke arah datangnya cahaya matahari dengan ventilasi yang mencukupi dan dengan 2 jendela yang berukuran sedang. Lantai dalam ruangan ini rata dan tidak licin. Namun di beberapa bagian ada yang dibuat berundak agar dapat menstimulasi kecerdasan anak. Untuk atap TK-nya sendiri itu berukuran 3 meter. Dindingnya dibuat permanen agar dapat melatih anak untuk fokus, jadi tidak dibisingi oleh kelas lain gitu. Dinding ini dihiasi dengan berbagai macam ornamen yang edukatif dan kreatif, hasil dari karya guru dan anak itu sendiri. Selain itu memiliki warna-warni yang beragam
serta ditempeli oleh wallpaper bergambar kartun. Untuk alat peraga, guru menyimpannya dalam sebuah loker ataupun tempat penyimpanan. Untuk bukunya sendiri, guru menyimpan di atas meja guru dan loker khusus buku-buku. Di ruangan itu juga ada jam dinding yang diletakkan di tempat yang strategis. Terus ruangan kelas juga dikelilingi oleh meja. Meja-meja ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Meja anak atau tempat duduk anak itu dibuat berkelompok. Jadi anak dapat lebih mudah berinteraksi dengan teman-temannya. Untuk papan tulis ini berukuran sedang dan dapat dilihat oleh anak dengan nyaman. Sedangkan pintu, jendela dan lalu lintas orang dibuat tidak padat, jadi anak lebih fokus terhadap pelajaran yang akan ia terima. Saya akan menerangkan tentang lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor adalah lingkungan atau sarana yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, di TK Al-Kausar ini terdapat alat-alat outdoor, yaitu jungkat-jungkit, perosotan, kubus panjat, dan dua ayunan dengan bentuk yang berbeda. Permainan outdoor ini berfungsi agar keenam aspek perkembangan anak itu dapat berkembang dengan baik. 6 aspek perkembangan anak ini yaitu fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, dan spiritual. Nah, selain itu, permainan outdoor juga berfungsi agar anak tidak merasa bosan setelah belajar di dalam kelas. Permainan outdoor dapat mengembangkan fisik motorik anak, yaitu dengan cara ketika anak melakukan permainan outdoor tersebut, secara otomatis tubuh anak bergerak dan motorik halus dan motorik kasar yang ada pada diri anak secara otomatis juga dapat berkembang. Yang kedua, ada aspek sosial emosional. Nah, aspek sosial emosional ini dapat berkembang ketika anak melakukan permainan, kemudian dia berinteraksi dengan teman yang lain. Nah, pada saat itu aspek sosial emosional anak sedang berkembang karena dia bisa mendapatkan teman baru. Yang ketiga, ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini dapat berkembang dengan permainan outdoor dengan cara ketika anak menggunakan permainan outdoor yang mulanya anak tidak tahu bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Setelah bermain di permainan outdoor tersebut, anak bisa menjadi lebih tahu cara untuk memainkan permainan tersebut. Selanjutnya adalah aspek seni. Aspek seni dapat berkembang ketika anak melakukan permainan di outdoor. Kemudian dia akan memainkan sesuai dengan imajinasi yang mereka pikirkan. Nah, imajinasi tersebut akan dia wujudkan dalam memainkan permainan tersebut. Nah, yang kelima adalah aspek perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini dapat berkembang ketika anak meminta bantuan kepada temannya atau mengajak temannya untuk bermain dengan dia, seperti permainan jungkat-jungkit. Nah, agar permainan tersebut dapat dimainkan dengan benar, permainan jungkat-jungkit ini harus dimainkan oleh 2 orang. Nah, ketika
memainkan permainan joget-joget ini, siswa ini akan mengajak temannya agar permainan bisa dimainkan. Selanjutnya ada aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini bisa dikembangkan dengan cara ketika sebelum melakukan permainan tersebut, si pendidik atau guru dapat mengajak siswa untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, begitupun setelah permainan tersebut selesai. Nah, selanjutnya guru di TK Al-Kausar juga biasanya mengajak anak untuk mengelilingi komplek satu gang komplek di sekitar TK Al-Kausar. Ini berguna untuk menjaga kesehatan rohaninya anak. Kemudian guru juga mengawasi setiap kegiatan anak yang berguna agar anak merasa nyaman dan aman ketika berada di TK tersebut. Kemudian di TK Al-Kausar juga terdapat dispenser yang letaknya di pantry. Dispenser ini juga diletakkan di tempat yang mudah untuk dijangkau oleh anak. Kemudian ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini berada di setiap sudut ruangan yang berguna agar anak dapat terbiasa untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ada juga rak sepatu anak yang dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada P3K yang isinya terbilang cukup lengkap. Kemudian ada pagar juga. Nah, pagar pada TK Al-Kausar ini memiliki pagar yang tinggi dan kokoh. Kemudian memiliki 2 gerbang yang ukurannya kecil dan besar. Permukaan tanah pada TK Al-Kausar ini juga dibuat dari semen dengan permukaan yang rata. Kemudian ada juga sebagian yang terdapat dari rumput. Di depan TK Al-Kausar juga terdapat sebuah pohon mangga yang cukup besar, yang gunanya untuk membuat suasana di TK Al-Kausar menjadi sejuk. Selanjutnya, setengah dari area outdoor sebagian dari area outdoor di TK Al-Kausar ini memiliki atap atau beratap. Nah, berguna sebagai naungan anak dari berbagai macam cuaca.